Alhamdulillahilladzi ja'alana min qaimin wa afhamana min ulumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sebagai muslim yang taat kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah yang telah diperintahkan, yang didasari dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketakwaan kepada Allah dan berharap akan keridhaan-Nya. Takwa berarti meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, dengan penuh kepasrahan dan mengharapkan ridhonya. Dan kita berharap semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita sehingga kita dapat terhindar dari api neraka. Hadirin sidang yang berbahagia, sebagai seorang muslim kita perlu melihat bahwasannya di sekitaran kita ini masih banyak orang-orang yang memiliki belum menjadi seorang muslim yang baik. Mengapa demikian? Karena amanat-amanat yang Allah berikan kepada kita semua dan perlu kita tunaikan, perlu kita pelihara sangatlah banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga hubungan antara kita dengan Al-Khaliq dan menjaga hubungan antara manusia yang secara hakiki, secara lazim kita dapat disebut sebagai hablum minallah wa hablum minan nas. Mengapa saya katakan bahwasannya banyak seorang di dunia ini yang belum bisa membangun hubungan kita kepada Allah? Hal itu karena kurangnya kedekatan kita dan kurangnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan Allah dapat kita wujudkan dengan pengabdian dan ibadah. Hubungan sesama manusia dapat diwujudkan dengan cara hubungan sosial kemasyarakatan yang di dalamnya terkandung pahala-pahala yang dapat dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hal itu didasari dengan keimanan, hal itu bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kedua hubungan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita semua dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ibadah dan pengabdian kita kepada Allah banyak sekali macamnya. Ada kewajiban yang didasari secara personal, yakni kewajiban atau ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim dimanapun dan kapanpun itu, yakni salat 5 waktu, salat fardu. Dan ada juga kewajiban yang diwajibkan kepada seseorang jika seseorang tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kepuasan tertentu, waktu tertentu. Apa ibadah tersebut? Yang disebut dengan haji, membayar zakat dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demi menjaga keberlangsungan sesama hidup manusia, kita perlu memperhatikan adanya kebutuhan pokok yang kita butuhkan di dunia ini, kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencari nafkah untuk mempertahankan kehidupan kita. Namun jangan sampai kita mencari nafkah dan terjebak di dalamnya. Jangan sampai kita hidup hanya untuk mencari nafkah, hanya untuk makan, hanya untuk mengisi perut, tapi kita semua sampai lupa bahwasanya kita diciptakan di dunia ini secara hakikat adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak dapat dipungkiri bahwasanya kita hidup di dunia ini memerlukan uang, memerlukan ekonomi yang bagus. Maka dari itu Islam tidak melarang umatnya untuk bekerja keras untuk mencari nafkah, membanting tulang. Bahkan mencari nafkah sangat dianjurkan oleh Nabi, sangat dianjurkan oleh agama. Namun dalam mencari nafkah tersebut jangan sampai kita lupa kepada Allah. Ketika kita mencari nafkah, hendaknya kita ingat kepada Allah. Kita niatkan pekerjaan yang kita lakukan itu semata-mata sebagai ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pekerjaan yang kita laksanakan dapat menjadi nikmat yang dapat kita nikmati di akhirat kelak.
juga hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertanya mengapa sih seorang muslim itu harus memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan, Rasulullah SAW pernah bersabda, dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman dan memiliki mata pencaharian. Hadis tersebut menjadi penegas bahwasannya orang-orang yang beriman dan memiliki penghasilan serta mata pencaharian itu lebih dicintai Allah. Mengapa demikian? Tentu Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kita sebagai muslim harus menjadi seorang muslim yang baik dengan keimanan kita tersebut. Allah mencintai orang beriman, namun kalau misalnya seseorang tersebut belum memiliki mata pencaharian, belum memiliki penghasilan, berkemungkinan amit-amit orang tersebut akan melakukan tindak kriminal kejahatan seperti mencopet, membegal, menjamret dan lain sebagainya. Kalau orang-orang yang sudah memiliki penghasilan itu akan lebih tenang dalam beribadah karena dia sudah memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya. Mungkin menjadi pertanyaan untuk kita semua, mana ada sih orang muslim yang mencopet? Mari kita lakukan penelitian bahwasanya orang-orang yang melakukan tindak kejahatan kriminal yang ditangkap oleh polisi dan dihukum dengan hukuman seberat-beratnya. Jika kita cek KTP-nya, KTP mereka masih beragama Islam. Namun mengapa mereka melakukan tindak kriminal, melakukan pencopetan, penjamretan dan hal lain sebagainya? Padahal mereka sendiri muslim. Mereka menjawab, karena keterpaksaan. Nah, hal inilah yang dikhawatirkan oleh kita semua. Dengan kenyataan ini, marilah kita lebih ringan tangan untuk saling membantu, saling tolong-menolong sesama. Kita berikan pekerjaan, penghasilan kepada orang-orang yang belum memiliki pekerjaan. Dan bagi orang-orang yang diberikan hak lebih, marilah sama-sama kita bantu, kita sisihkan harta kita rajin-rajin dan lebih ikhlas dalam membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mereka bisa saja melakukan tindak kriminal karena mereka tidak memiliki penghasilan, padahal kebutuhan yang harus mereka penuhi itu sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un wa la qullatun wa la syafa'ah wal kafirun hum zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dengan harta yang kami berikan kepada kalian sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi syafaat. Maka orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Maka marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Kita bangun kesadaran dalam diri kita, supaya kita lebih ikhlas dalam membantu, dalam saling tolong-menolong secara sesama muslim, agar semua orang muslim di dunia dapat hidup dengan tentram, dapat hidup dengan damai tanpa melakukan kejahatan dengan beralasan karena keterpaksaan. Semoga Allah memberikan kita kesadaran dalam saling membantu dan saling tolong-menolong. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha azima yazkurkum. Aqimis salat. Allahu akbar.